Halo, nama saya Radian Bayu Permadi, panggilannya Bayu. Saya dari Kediri, sebuah kota kecil di Jawa Timur. Sejak lahir hingga SMA saya habiskan di kota kecil tersebut. Hingga selepas SMA saya pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi S1 saya di Teknik Informatika ITB. Selepas saya menyelesaikan S1 saya di ITB, saya sempat bekerja beberapa waktu di sejumlah IT project dan research project yang ada di Indonesia. Sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih tinggi. Saya mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus untuk program European Master in Software Engineering yang diselenggarakan oleh 4 universitas di 4 negara yang berbeda, yaitu Spanyol, Italia, Jerman, dan Swedia. Saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk belajar di di antara dua universitas di 2 negara tersebut, yaitu Italia dan Swedia. Selepas saya menyelesaikan program S2 saya di 2 negara tersebut, saya mendapatkan job offer dari sebuah contracting company di Prancis untuk bekerja sebagai software engineer di sebuah perusahaan di Prancis yang bernama Amadeus. Saya pribadi tertarik dengan bidang informatika karena menurut saya bidang ini dalam kurun waktu yang relatif singkat, sekitar 20 atau 30 tahun, mampu mengubah gaya hidup dan cara hidup manusia. Secara lebih spesifik lagi, saya tertarik dengan bidang software engineering. Software engineering ini adalah subbidang dari informatika yang mempelajari tentang cara-cara atau metode untuk memproduksi software yang nantinya akan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Software engineering ini tidak hanya meliputi aspek teknologi yang digunakan dalam membuat software tersebut, tetapi juga meliputi tentang hal-hal yang bersifat lebih ke manajemen, misalnya antara lain schedule atau jadwal dari project untuk pembuatan software tersebut, budget atau keuangan yang tersedia untuk membuat software tersebut, dan juga human resources yang kita gunakan dalam proses pembuatan software. Bidang studi S2 saya software engineering, dan secara spesifik saya mengkhususkan diri dalam mempelajari salah satu subbidang dari software engineering tersebut yang bernama empirical software engineering. Empirical software engineering adalah subbidang dari software engineering yang menyelidiki tentang metode-metode baru yang bisa digunakan dan diaplikasikan dalam software engineering proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari software tersebut. Tesis saya adalah menyangkut sebuah framework. Kami membuat sebuah framework atau kerangka kerja untuk mengevaluasi hasil dari penerapan metode-metode baru tersebut ke dalam sebuah software engineering proses. Saya beruntung karena universitas-universitas yang terlibat dalam konsorsium program Erasmus Mundus saya, yaitu European Master Course in Software Engineering, universitas-universitas tersebut mempunyai hubungan yang relatif erat dengan industri-industri di Eropa, sehingga hasil pemikiran maupun riset para mahasiswa di universitas tersebut bisa divalidasi baik langsung maupun tidak langsung di industri untuk menyelidiki apakah hasil-hasil pemikiran tersebut bisa diaplikasikan di industri atau tidak. Saya tertarik untuk melanjutkan studi saya di Eropa karena menurut saya di Eropa adalah sebuah benua yang memiliki banyak negara maju di bidang industri di dunia. Juga Eropa mempunyai beragam budaya dalam satu benua, sehingga dengan belajar di Eropa saya bisa mendapatkan ilmu yang berguna di industri, juga saya bisa belajar dan menggali budaya Eropa. Beruntung sekali karena beasiswa Erasmus Mundus ini adalah beasiswa yang memungkinkan kita untuk belajar lebih dari satu tempat, minimal di dua universitas dan 2 negara yang berbeda, sehingga kita minimal bisa belajar lebih dari satu budaya selama kita sedang belajar di Eropa. Saya belajar tahun pertama saya di Italia. Italia adalah sebuah negara di Eropa Selatan, sehingga iklim Mediterania atau budaya Mediterania cukup kental di sana. Dan lebih menarik lagi, saya tinggal di sebuah kota yang bernama Bolzano. Kota Bolzano ini cukup unik karena berada di dekat perbatasan antara Italia dan Austria. Jadi kota ini bisa disebut sebagai tempat bertemunya 2 budaya, yaitu Italia dan budaya Austria yang kebanyakan diwarnai oleh budaya-budaya Jerman.
sehingga menyebabkan kota ini unik untuk belajar sekaligus untuk menggali budaya-budaya setempat. Untuk tahun kedua saya memilih Swedia karena saya ingin mendapatkan point of view yang benar-benar berbeda. Karena menurut pendapat saya, Italia dan Swedia cukup berjauhan. Italia adalah negara di daerah Eropa Selatan, sedangkan Swedia adalah jauh di Eropa Utara, sehingga kedua negara ini seharusnya mempunyai dua budaya yang cukup mencolok perbedaannya. Budaya yang saya masukkan di sini bukan hanya budaya adat istiadat dan kebiasaan masyarakat lokal saja, tetapi juga budaya kerja, culture perusahaan, industri, dan sebagainya. Saat ini saya sedang bekerja di sebuah perusahaan IT company yang bernama Amadeus di sebuah kota kecil di Prancis Selatan yang bernama Sophia Antipolis. Amadeus adalah sebuah IT supplier untuk travel industry dan juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa IT service. Saya bekerja di Amadeus sebagai software engineer. Skop dari pekerjaan saya meliputi beberapa fase dari software development process seperti misalnya specification, design, implementation, coding, dan juga maintenance, dan juga testing. Dengan bekerja di Amadeus, saya tidak hanya mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah, tetapi juga saya bisa kembali menggali lagi budaya, bukan hanya budaya Prancis, bukan hanya budaya yang ada di Eropa, tapi budaya dari seluruh dunia. Hal ini dimungkinkan karena Amadeus mempekerjakan ribuan pekerja dari berbagai belahan dunia yang masing-masing mempunyai budaya dan kebiasaannya sendiri-sendiri. Jadi di sana kami tidak hanya bekerja, tapi kami juga melakukan sharing knowledge antara budaya-budaya dari tempat asal kami maupun tempat-tempat yang pernah kami kunjungi. Harapan saya ke depan adalah saya ingin memperkenalkan human resources dari Indonesia ke dalam kancah kerja dunia di negara-negara maju dan belahan dunia lainnya, untuk menunjukkan bahwa human resource Indonesia itu juga tidak kalah berkualitasnya dengan negara-negara lain seperti India dan Cina. Sebelum saya berangkat ke Eropa, saya sering membaca dan mendengar kehebatan antara India dan Cina, bagaimana mereka bisa memasok tenaga kerja yang berkualitas di seluruh dunia. Dan berdasarkan pengalaman saya selama saya sedang studi S2 di sini dan juga selama saya bekerja dalam beberapa waktu terakhir ini di Prancis, saya melihat bahwa kualitas dari orang-orang Indonesia, baik yang lulusan luar negeri maupun lulusan dari Indonesia sendiri, itu tidak jauh berbeda dengan kualitas dari negara-negara lain, bahkan dari Cina dan India. Jadi harapan saya banyak negara-negara maju yang mengenal human resource Indonesia yang lebih berkualitas dan nantinya akan bermanfaat dengan perkembangan industri di tanah air.